Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk PSM Makassar dengan Barito Putra yang akan bermain pada hari Kamis ya. Kick off-nya jam 3 sore nih waktu Indonesia bagian Barat dan akan bermain di Gelora Habibie ya. Ini bermain di kandang PSM Makassar ini. Jadi saya kira ini kesempatan emas karena PSM Makassar bermain di kandang dan kedatangan tim Barito Putra yang saat ini berada di zona degradasi dan kalau dilihat dari peringkat klasemennya memang terlalu jauh ya perbedaannya. PSM Makassar di peringkat 3, Barito Putra di peringkat ke-16. Tapi di sini yang saya ingin bahas adalah pendapat saya melihat permainan dari kedua tim yang akan dipertemukan besok. Untuk PSM Makassar saya ingin bahas sedikit saat kemarin lawan Arema FC. Jadi PSM Makassar menang 1-0 lewat gol Kenzo. Bagaimana proses golnya itu cukup cantik ya dari Everton yang melakukan back heel. Lalu Sayuri dari kiri masuk ke dalam dan memberikan passing ke tengah. Di situ ada Kenzo dan langsung menghantam dan menjadi gol. Jadi itu proses gol yang jelas melalui skema. Gol-gol seperti inilah yang sebenarnya sudah harusnya umum dilakukan oleh sepak bola Indonesia ya. Bermain dengan mengandalkan gol-gol dari skema. Itu yang saya sangat harapkan ya. Dan PSM Makassar untuk mencetak gol melalui skema ini sudah bukan hal baru. Jadi sudah cukup konsisten gol-gol dari PSM Makassar menggunakan skema. Tapi yang saya sayangkan memang di sini masalah kondisi lapangannya. Jadi untungnya kemarin PSM Makassar menang. Kalau misalkan hasilnya imbang atau pahit-pahitnya kalah dari Arema FC, mungkin saya akan bahas video review. Saya akan buat videonya habis selesai pertandingan itu. Tapi karena PSM Makassar akhirnya menang 1-0, jadi saya nggak buat videonya karena memang nggak banyak yang saya ingin bahas masalah kualitas stadionnya aja. Jadi itu ada beberapa lapangan yang berlubang, 2 pertandingan secara berturut-turut di Habibie ya, di kandang sendiri kemarin lawan Rans, lalu kemarin lawan Arema. Ini PSM Makassar sedikit terganggu oleh masalah kondisi lapangan. Sedangkan skema permainan PSM Makassar ini kan lebih banyak mengandalkan passing-passing datar ya, passing-passing yang memang mendatar ke tanah, yang mengandalkan kualitas tanah loh. Kualitas tanah stadionnya. Nah justru kemarin lawan Arema FC itu stadionnya memang kalau menurut saya nggak layak untuk menyajikan pertandingan Liga 1 sebesar tim Arema dengan PSM. Itu banyak sekali lubang. Pluim yang berapa kali yang mendapatkan operan bola itu sering lepas karena masalah kondisi lapangan yang tiba-tiba bolanya mantul. Dan nggak itu aja sebenarnya, tapi memang kondisi seperti itu rawan cedera. Akhirnya Yudo memang mengalami cedera ya setelah tumpuan kakinya salah pemain Arema. Itulah sebenarnya dampak yang cukup negatif ya ketika kita bermain di stadion yang memang tidak rata kondisi lapangannya. Ya, tapi saya berharapnya untuk PSM Makassar kemarin sudah menang, pemain gak ada yang cedera ya, jadi cukup bagus, tetap bermain dengan skema walaupun kadang bolanya ngalirnya ini kadang naik turun karena masalah lapangan. Tapi untungnya untuk PSM Makassar ini menang dengan kondisi seperti itu lapangannya ya. Jadi karena menang saya nggak buat video reviewnya. Dan besok ketemu Barito Putra ya. Barito Putra ini saya pernah buat reviewnya pada saat Barito Putra ini ketemu Persik Kediri dan Persib Bandung. Saya pernah lihat bahwa sebenarnya untuk Barito Putra pada saat pertandingan yang tadi saya sebutkan lawan Persik dan Persib, sebenarnya permainannya cukup baik ya, mengandalkan skema. Tapi justru karena inkonsisten, kadang saya nonton bermainnya monoton, kadang saya nonton bermain dengan skema. Jadi nggak konsisten penampilan Barito Putra ini. Padahal diisi oleh pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus ya. Barito Putra ini diisi pemain yang menurut saya cukup bagus lah. Untuk menghadapi PSM Makassar saya kira kalau melihat kualitas pemainnya ya, itu ya bisa mengimbangi. Tapi kembali lagi ke skema permainan. Untuk Barito Putra menghadapi PSM Makassar di luar dari peringkat yang cukup jauh ya klasemennya. Tapi kalau Barito Putra bisa mengandalkan skema ya, skema permainan seperti kemarin lawan Bali United yang bisa bermain cukup pressing ya, high pressing. Saya kira bisa merepotkan untuk PSM Makassar, minimal bisa merepotkan PSM Makassar. Jadi ini yang sebenarnya saya bisa review ya dari Barito Putra dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal konsisten aja untuk terus mengandalkan skema permainan. Karena Barito Putra ini sempat ya 5 pertandingan tanpa terkalahkan. Tapi justru di 5 pertandingan terakhir ini
2 imbang, 2 kalah, 1 kali menang kemarin lawan Bali. Jadi ada inkonsisten lagi nih, performnya seperti naik turun. Nah inilah yang menurut saya perhatian khusus untuk Barito Putra yang akan bertemu dengan PSM Makassar. Jadi saya berharapnya Barito Putra bisa bermain dengan skema, bukan bermain dengan monoton. Jadi minimal pertandingan besok walaupun dilihat dari peringkat klasemennya jauh, dari segmennya jauh, tapi minimal bisa seru ya, jual beli serangan. Dan ini untuk PSM Makassar bermain di kandang sendiri, lagi-lagi saya terus menyoroti supporter ya, dari para supporter PSM Makassar yang mungkin bisa hadir ke stadion walaupun dibatasin ya infonya. Tapi saya berharap bisa memberikan dukungan secara moral ya, secara moral untuk mental. Karena PSM Makassar sebenarnya yang saya ingin lihat tinggal ke masalah mentalnya aja, psikologi dari para pemainnya. Kalau berbicara di dalam pertandingannya, ini nggak perlu saya bahas lagi. Tapi kalau untuk masalah mental, ini yang saya ingin para pemain PSM Makassar ini bisa menjaga mentalnya. Karena semakin akhir pertandingan mau usai, lalu Persib Bandung Persija Jakarta juga sama ya, hasilnya juga menang terus, ini nanti bebannya akan tinggi. Tapi yang diuntungkan ya untuk PSM Makassar ini bermain sebelum Persija dan Persib main dulu. Jadi mental dari PSM Makassar harusnya bisa lebih legowo. Legowo ini artinya bisa lebih lepas. Karena kalau misalkan nanti suatu saat Persija dan Persib main dulu, lalu PSM Makassar main kemudian, ini ada sedikit mental yang akan membebani. Karena Persib dan Persija menang, PSM Makassar ini wajib menang gitu ya. Jadi ada beban. Tapi berhubung ini PSM Makassar bisa bermain dulu sebelum Persija dan Persib bermain, Persija juga infonya ditunda ya. Jadi ini kesempatan untuk PSM Makassar bisa terus memberikan motivasi mental. Bukan masalah hasil menang, imbang atau kalah yang saya bahas, tapi dari segi mental. Jadi untuk menerapkan skema permainan, ini tetap kondusif dengan mental para pemain yang terus aman. Tapi sejauh ini saya melihat PSM Makassar, para pemainnya mentalnya cukup terjaga ya, cukup bagus. Ini yang terus saya ingin lihat PSM Makassar sampai akhir pertempuran. Fighting spiritnya tetap ada, mentalnya tetap bagus, ya psikologinya tetap terjaga. Ini yang besok akan seru untuk menghadapi Barito Putra. Karena ini kesempatan untuk PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan jika ingin tetap berada di jalur juara. Tapi kembali lagi, Barito Putra ini kalau bermainnya besok bisa mengandalkan skema, ini akan bisa menjadi bumerang ya, atau bisa menjadi pertandingan yang cukup seru untuk PSM Makassar. Karena Barito Putra kalau mengandalkan skema, saya sudah pernah lihat, ini bermainnya bagus sebenarnya Barito Putra. Tapi sayangnya sering inkonsisten. Jadi kadang bermain monoton di dalam pertandingan, lalu pertandingan besoknya bermain dengan skema lagi. Jadi ini ya yang saya ingin preview untuk PSM Makassar dengan Barito Putra. Kita akan lihat besok. Untuk PSM Makassar tinggal konsisten seperti biasa, karena saya nggak ada kritikan atau saran ya untuk PSM Makassar, tinggal konsisten aja. Lalu untuk Barito Putra paling yang saya ingin lihat besok konsisten dalam menerapkan skema atau tidak. Karena menghadapi tim yang mengandalkan skema nih, PSM Makassar harus dilawan dengan permainan yang mengandalkan skema juga. Kalau bermain monoton ya saya kira paling hanya mengandalkan serangan balik. Jadi mudah ditebak lah oleh para pemain PSM Makassar nantinya. Jadi ini aja preview yang saya bisa berikan pada kalian. Semoga nanti untuk PSM Makassar dan Barito Putra bisa memberikan permainan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terima kasih, sampai ketemu di video review nanti. See you.